Zina itu sesuatu yang haram. Saya nggak berzina karena saya bisa nahan. Saya bisa nahan. Itu pahalanya tidak lebih besar daripada saya nggak zina karena memang saya, karena Allah, zina itu dilarang sama Allah. Nah, Rasulullah itu pada waktu wukuf di Arafah, khutbahnya pas turun ayat itu sehingga disampaikan kepada ribuan para sahabat. Naik level yang ketiga, ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu punya karakter, punya kebiasaan baik, ahlaknya, apa toyibnya, fisiknya sudah terbiasa. Ma'ruf itu udah uruf, udah mengadat istiadat dalam dirinya. Jadi ketika ibu nanti bapak dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ketika fid dunya hasanah, ya Allah, jadikanlah saya baik dalam dunia ini. Artinya punya kehidupan yang baik, punya kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat saya ingin bahagia ya Allah. Pada saat waqina azabannar, garis bawahi, ya Allah, masuk surga langsung ya Allah, masuk surga langsung ya Allah, jangan mampir di neraka. Nah itu kan artinya waqina azabannar apa? Ingin dijaga, diraksa dari asap neraka. Kalau tidak masuk neraka berarti karena ada dua tempat doang nanti sana. Kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Makanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah lebih cenderung itu adalah doa masuk surga langsung. Betulnya ada satu lagi, doa masuk surga langsung. Dan ini seringkali kita bacakan. Hafal nggak, Bu? Selain itu, doa masuk surga langsung. Enggak hafal? Ya, baik. Saya kasih tahu boleh? Ikuti ya. Tapi nggak usah ditulis ini. Insya Allah hafal. Nggak usah direkam nih. Insya Allah hafal. Ya, doa masuk surga langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa itu? Masuk surga langsung. Doa apa itu? Masuk surga langsung. Kenapa ujungnya ada waqina adzabannar? Artinya jangan sepelekan ketika kita makan, jangan sampai lupa kita nggak baca doa itu. Urusan makan itu bukan hanya urusan sepiring nasi, tapi urusannya nyampe ke neraka. Kalau nggak dibaca gitu, nyampe ke surga urusannya. Kalau kita baca dengan husu, waqina adzabannar ujungnya, kan begitu. Ya, makanya itu bukan doa mau makan, itu doa masuk surga langsung. Apalagi kalau kita makan ingin jadi ibadah, jadi masuk surganya karena makan-makan gitu. Banyak nggak orang masuk surga karena makan-makan? Banyak banget. Bapak pastinya ingin jadi haji mabrur ya ibu ya. Tahu nggak ciri haji mabrur itu apa? Kata Rasulullah, pernah ditanya, ya Rasul bagaimana sih supaya jadi haji mabrur? Jawaban Rasul apa coba? Yang pertama, makan-makan. Makan-makan. Bahasa Arab itu atimut to'am. Sok makan-makan. Jadi kalau kita pulang haji, enggak makan-makan, itu tandanya enggak mabrur hajinya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak, Bu? Enggak. Maksudnya memiliki kepekaan, kepedulian sosial. Kasih makan yang lapar. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was shaib. Falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Baitullah, Allah yang ngurus Ka'bah Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', beri makan yang lapar. Kasih makan yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan beri jaminan keamanan orang yang ketakutan. Jadi dua. Pengen jadi haji mabrur itu dua. Satu, makan-makan. Dua, kita jangan nyusahin orang. Itu. Apalagi kalau kita bisa mendamaikan orang. Ini kita lagi ngumpul sini nih. Ada orang yang kita kenal datang ke sini. Misalnya nih. Atau ibu lagi ngerumpi, bukan ngerumpi ya. Lagi ngumpul-ngumpul lah di rumah atau di rumah siapa gitu. Datang tuh teman ibu. Dan ibu kenal. Pas datang. Dari kejauhan nih. Wah, kayaknya dia mau ke sini nih. Ya, kita bubar ya, bubar ya.
bubar ya pertemuan kita udah selesai. Kenapa? Kalau dia datang sini udah kacau dah pertemuan kita. Pasti dia mau pinjam duit. Pasti dia mau ngacauin. Itu artinya kedatangannya tidak menjadi kedamaian. Tapi orang yang hajinya mabrur, umrohnya mabrur, ketika kita datang ke suatu tempat, kedatangan kita disambut, bukan disambit. Wah, alhamdulillah datang Bu Haji. Udah deh, udah ada Bu Haji mah lengkap pertemuan kita nih. Alhamdulillah pada seneng hajinya mabrur. Apalagi Bu Hajinya langsung ngeluarin makanan. Ya, makan, 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 makan. Dua ciri haji mabrur ada di sisi ibu itu. Satu, kedatangannya dinanti, dirindu. Yang kedua, dia makan-makan. Keren itu. Apalagi tambah satu lagi, tibul kalam. Memiliki komunikasi yang baik. Walaupun tidak lagi ngumpul, sekarang ini ada HP, pakai HP. Ya, pernah nggak kita nge-WA kata-katanya kasar gitu? Itu artinya komunikasinya nggak baik. Tapi kalau kata-katanya bagus, komunikatif, bagus antara orang tua dengan anak, dengan saudara-saudaranya, itu hajinya mabrur. Timbul kalam. Wah keren dah, udah. Pokoknya mah makan-makan aja udah. Jadi kalau ingin masuk surga, hajinya mabrur. Karena haji mabrur masuk surga kan ya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Padahal modalnya cuma ibadahnya cuma makan. Tapi kadang Bu, hati-hati. Hati-hati. Kalau kita punya saudara, kita punya teman yang kerjaannya suka raktir, suka ngasih makan-makan, hati-hati. Hati-hatinya apa maksudnya? Jangan sampai kita ketergantungan kepada orang itu. Ketergantungannya apa? Ini kita mau ngumpul nih, mau ngumpul. Udah kita mah nggak usah bawa makan. Nanti juga ada si ibu itu yang biasa bawa kan. Nggak boleh begitu. Termasuk kalau kita dikasih orang, jangan dulu terima sebelum kita memikirkan saya ngasih apa ke dia. Gitu. Ada orang yang nganterin ke rumah. Biasanya mau lebaran ngasih kue. Ya itu. Begitu datang, ya kita terima. Itu ya. Tapi setelah diterima, ke teman kita bilang, Bu, tunggu ya sebentar. Tunggu. Jangan dulu pulang. Kebetulan saya juga punya makanan. Ini dari saya. Balas kebaikan orang dengan kebaikan kita. Jangan begini. Kita didatangi oleh rekan atau teman kita. Bawa makanan. Makasih ya, kamu baik banget. Itu doang. Gitu. Dalam hatinya, pantaslah saya mah dikasih. Saya mah kan emang yang dia harus ngasih ke saya. Dia salah kalau nggak ngasih ke saya. Gitu. Orang saya kan udah biasa dikasih sama dia. Jangan begitu. Kalau begitu, artinya kita berharap sama orang lain. Kita berharap sama makhluk. Itu nggak baik dan itu yang akan menyebabkan rezeki kita seret. Rezeki kita sempit yang menghambat datang rezeki besar. Yang artinya bukan ada yang ya, tapi pasti nggak mau kan minuman keras, nggak mau kan? Kenapa coba? Udah tahu hukum kan? Udah tahu hukum. Nah, tahu hukumnya itu, nah ini lebih dalam lagi kajiannya sebetulnya. Saya udah tahu hukumnya ini haram, minuman keras ini. Makanya saya nggak minum. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi pahalanya jauh lebih besar lagi. Saya meninggalkan minuman ini karena Allah. Karena Allah. Atau misalnya begini. Zina itu sesuatu yang haram. Saya nggak berzina karena saya bisa nahan. Saya bisa nahan.
itu pahalanya tidak lebih besar daripada saya nggak zina karena memang saya karena Allah, zina itu dilarang sama Allah. Itu pahalanya jauh lebih besar. Kan itu. Sama yang tadi, itu. Nah ini ya mungkin terlalu apa ya? Ya ilmu, makanya an-niyatu khairun min amal itu. Niat itu pondasi amal yang kuat. Tetap qalbiyah. Tadi di awal saya sampaikan ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah jasadiyah yang kedua, ibadah yang melibatkan anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki, termasuk mulut kita mengucapkan qauliyah atau lafaz-lafaz zikir, doa dan sebagainya, itu jasadiyah. Yang ketiga, ini istimewanya bagi jamaah haji dan umroh adalah ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah atau ibadah yang melibatkan harta. Gak mungkin kita bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji kalau kita nggak punya uang ratusan juta. Dan untuk daftar haji mah di atas 100 juta sekarang kalau haji puroda. Ya, 300 juta bisa jadi. Bahkan kemarin saya ngisi manasik di BB ini sampai ke mana Kang Anas? Sampai ke Brebes, ada notaris sana yang mau berangkat haji puroda berdua sama suaminya. Saya tanya emang berapa ongkosnya? Gitu. Karena ingin fasilitasnya di sana, hotelnya dekat dan sebagainya lah, fasilitas utama. Bayarnya 1 M berdua tuh. Ongkosnya itu 500 juta satu orang kan gitu. Udah gitu di sananya nggak mau lama-lama lagi, cuma seminggu doang atau 10 hari. Kan gitu. Kan keren itu ya. Kan gitu. Saya diminta ngisi manasik di sana. Ya alhamdulillah pulangnya dikasih amplop. Nah itu. Nah itu maliyah. Tapi masya Allah tabarakallah. Semakin besar pengorbanan yang kita keluarkan untuk ibadah ini, an-nafaqah fil hajj kan nafaqah fis sabilillah. Nafkah biaya yang kita keluarkan untuk haji itu sama dengan biaya fi sabilillah. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ya. Kita mau membatalkan, mau pakai mazhab yang kita kan cari untuk mazhab yang tidak membatalkan wudhu, kita bersentuhan dengan lawan jenis. Iya betul. Itu dimulainya dari cara kita berwudhu atau dimulai ketika kita sebatok kita ambil mazhab bahwa bersentuhan itu tidak batal. Ketika wudhu, dari awal wudhu, bahwa wudhunya pakai wudhu mazhab Imam Hanafi. Jadi tata cara wudhunya. Ya, Bersentuhan atau yang tidak membatalkan itu bagaimana? ya baik. Tata cara wudhu paling tidak ada dua hal yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Yang pertama, ketika membasuh membasuh tangan itu kan ada sela-sela gini ya. Ya, ini mesti di gini. Ini Hanafi nih. Kalau Syafi'i kan yang penting basah aja semua. Ya, yang penting basah. Tapi harus digosok lah gitu. Kalau mazhabnya Imam Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Hanafi itu rambutnya harus dibasahin semua. Ini. Ya, diusap aja, diusap semua gini. Diusap. Yang penting usapnya yang ada di area kepala. Jangan sampai, wah kalau gitu repot dong. Perempuan kan rambutnya panjang. Harus diusap sampai. Gitu, gitu nggak? Enggak, yang penting yang ada di area kepalanya. Ya kan wudhunya di kamar mandi. Kalau batal, ya makanya wudhunya ke arah mana itu? Ke area tempat wudhu. Ada area tempat wudhu. Namanya tempat area wudhunya di gate umroh, no itu. Gitu. Nah kalau jauh ya berarti wudhunya masih pakai Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu cukup diusap sebagian saja. Cuma tetap harus dijaga nanti pembatalannya sesuai Imam Syafi'i. Ya, makanya ada kaul yang kedua tadi, boleh wudhunya masih Syafi'i, tapi pembatalannya mengikuti salah satu ashab Imam
Syafi'i itu Imam Kurdi, yang tidak membatalkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan catatan satu, darurat. Yang kedua, nggak sengaja. Gitu. Gitu, Pak. Paham, Pak ya? Ya. 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 Intinya begini, ketika kita wudhu Imam Syafi'i, maka pembatalannya Imam Syafi'i. Wudhunya Imam Hanafi, pembatalannya Imam Hanafi. Harus senada seirama antara pelaksanaan dengan pembatalannya gitu. Rukunnya dengan pembatalannya. Jangan sampai begini, saya wudhunya Syafi'i, pembatalannya mau Hanafi ya. Nggak bisa itu. Nggak nyambung, namanya talfek gitu. Nyari yang gampang-gampangnya, gak gampangan lah istilahnya. Oke, selanjutnya ini sedikit pembekalan bagi yang jamaah haji. Boleh ya Bu ya? Ya ini mudah-mudahan yang umroh juga bisa berangkat haji. Karena materi kita kali ini sama dengan wukuf di Arafah juga. Wukuf di Arafah. Berapa menit lagi, Kang? Yang tulisannya 5.000 pohon dengan Bapak Asuh. Alhamdulillah karena kan memang begitu terbuka untuk umum juga yang mau ikut manasik, yang mau alhamdulillah sekarang ada ibu pohon yang mau berangkat haji reguler dengan Bapak Asuh juga. Loh, belum berangkat. Oh, iya. Tanggal 5 itu kloter 10 ya. Oke. Wukuf di Arafah. Wukuf Arafah adalah rukun haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak sah hajinya kalau tidak wukuf. Itu ya. Bahkan hadis menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau sudah wukuf di Arafah, sudah sah hajinya. Gitu. Sah hajinya kalau udah wukuf di Arafah. Gitu. Karena kan ada jamaah haji yang tidak bisa tawaf. Orang yang sakit, bahkan kritis di rumah sakit, yang penting wukuf, dia harus ke situ. Makanya dikenal dengan istilah safari wukuf. Dibawa sama ambulan, Pak. Situ. Dalam waktu tertentu kalau sudah wukuf, balikin lagi ke rumah sakit. Jadi hajinya. Gitu. Nah, sejarah wukuf ini dulu pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Rasulullah itu melaksanakan pernah haji, pernah umroh. Hajinya 3 kali, hajinya 3 kali, hajinya 1 kali, umrohnya 3 kali. Gitu. Kalau Anas umrohnya sudah lebih dari 3 kali ya. Saya udah lebih dari 3 kali umrohnya. Rasulullah itu umrohnya 3 kali. Hajinya 1 kali. Itu. Saya hajinya udah mau yang kedua kali nanti. Itu. Rasulullah hajinya tahun 10 Hijriah. Ya, 1 kali. Karena kewajiban haji itu, kalau Rasulullah melaksanakan haji 2 kali, bisa jadi kewajiban haji itu jadi 2 kali kan gitu. Karena Rasulullah menunaikan ibadahnya 1 kali, maka kewajiban haji hanya 1 kali seumur hidup. Itu. Ketika datang di tahun ke-10 Hijriah, nyampe ke Arafah, di situ turun ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu. Telah aku sempurnakan hari ini. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Kan gitu. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan telah aku jadikan Islam
sebagai agama yang aku ridhoi, kan begitu. Nah, Rasulullah itu pada waktu wukuf di Arafah, khutbahnya pas turun ayat itu sehingga disampaikan kepada ribuan para sahabat. Disampaikanlah kepada ribuan sahabat, sahabat yang mendengarkan khutbah ini begitu gembira sekali. Kenapa? Karena ayat ini bersifat informatif, menginformasikan kepada kita bahwa agamanya sudah sempurna. Ya, nikmat Allah sudah sempurna, agama Islam telah diridhoi. Senang nggak kalau kita dengar gitu? Senang. Tetapi ada satu sahabat yang murung, malah menangis, haru, sedih. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau malah sedih di saat yang lain bergembira? Apa jawaban Abu Bakar? Hei para sahabat, ketahuilah kalau agama sudah sempurna, kalau nikmat Allah sudah disempurnakan, dan agama sudah diridhoi oleh Allah, ini artinya pertanda bahwa risalah kenabian sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti baginda Rasul akan segera pamit. Rasulullah, Nabi kita Muhammad yang kita cintai, akan segera pulang. Akan kembali, akan segera wafat. Setelah tahu itu, yang tadinya gembira langsung sedih semua. Sedih semuanya. Dan ternyata benar, 3 bulan berikutnya Rasulullah wafat. Makanya sangat disayangkan nanti bagi jamaah haji, gitu ya. Tanggal 9 Zulhijjah, begitu matahari tergelincir, datang waktu zuhur, kita kan nanti sholat jamak dan qasar, zuhur dan asar. Setelah itu kita mendengarkan wukuf, setelah kita akan wukuf sampai terbenam matahari. Sangat disayangkan kalau seandainya pada waktu itu kita malah bercanda, kita malah asik dengan HP kita, dengan melihat medsos-medsos yang biasa kita lihat. Kita asik ngobrol dengan ibu-ibu di sana, misalnya punya bestie, ngobrol dengan bestinya. Bersenda gurau, melewatkan doa dan zikir yang mana saat itu adalah merupakan saatul ijabah. Tempatnya juga merupakan tempat ijabah. Itu Arafah itu, Bu, Pak, menjadi tempat ijabah kalau sudah 9 Zulhijjah, zuhur sampai terbenam matahari, sampai maghrib, tempat ijabah. Kalau bukan tanggal 9 Zulhijjah, jamaah umroh, walaupun nanti ke sana, karena bukan tanggal 9 Zulhijjah, nggak usah, bukan berarti nggak usah berdoa di sana. Doa di sana bukan tempat ijabah. Doa yang pengen ijabah mah di Ka'bah aja di sana. Begitu. Tapi bagi jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah, di situ merupakan tempat ijabah. Zuhur sampai maghrib, perbanyak doa. Bahkan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan situ ada doa sebelum berangkat ke Arafah. Itu salah satu doanya, ya Allah, jangan engkau cuekkan saya ya Allah. Fala tuhayyibni, jangan cuekkan saya ya Allah. Banggakan saya di hadapan ribuan miliaran malaikat yang ada di situ ya Allah. Jadikan saya sebagai makhluk kebanggaanmu ya Allah, yang dibanggakan di hadapan ribuan miliaran malaikat yang hadir di situ. Nikmat, Bu. Insyaallah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Wukuf di Arafah itu. Banyak doa-doanya, diantaranya perbanyak istighfar, perbanyak la ilaha illallah 100 kali, 100 kali minimalnya. Makanya di situ sebagai alat pemancing kita untuk zikir, bawa ini apa? Tasbih. Itu ya, biar jadi pemancing gitu. Biasanya kalau nggak bawa apa-apa, ya pengennya HP deui bisa gitu. Ya boleh sih di HP, tapi aplikasi, instalkan aplikasi tasbih kan gitu. Itu, atau ya tangan kita jadi tasbihnya nih. Atau komitmen dari sini saling mengingatkan, kalau berangkat dengan suami istri saling ingatkan, ya Pak, yuk doa, kita punya anak, kita punya cucu, doakan anak cucu kita semua jadi anak yang soleh.
Siapakah anak yang soleh? Ada yang tahu? Anak yang soleh itu apa sih? Hah? Berbakti sama orang tua. Jadi anak soleh itu begini. Soleh itu kan artinya baik ya. Ya, solehun artinya baik. Nah, kata baik di dalam Al-Quran banyak banget. Ada toyib. Toyib. Toyib itu artinya baik. Tapi baik di sini adalah baik secara fisik. Artinya apa? Kalau anak soleh, kita punya anak, sudah teratur hidupnya. Mandi nggak usah disuruh. Makan nggak usah disuruh. Dan makannya pun makanan yang baik-baik. Tidak makan yang tidak baik lah gitu. Artinya apalagi yang haram kan itu. Itu thayyib itu. Pakai baju yang bersih, udah kotor ganti salin dengan yang bersih, rapih, itu thayyib. Hal-hal yang terkait dengan fisik. Thayyib itu. Makanan, makanan yang thayyib. Apa bedanya makanan yang thayyib dengan makanan yang halal? Beda. Gitu ya. Belum tentu halal itu thayyib. Yang thayyib belum tentu halal. Kan gitu. Contoh, bubur ayam halal nggak? Bubur ayam yang dijual ini halal kan? Halal. Tapi bubur ayam kemarin halal nggak? Halal. Tapi tidak thayyib. Bubur ayam sekarang yang masih anget, gitu ya. Itu ya halal ya thayyib. Tapi bubur kemarin walaupun halal tapi tidak thayyib karena kurang baik ketika dikonsumsi kan gitu. Artinya sudah basi. Makanan yang basi walaupun halal itu tidak thayyib, jangan dikonsumsi. Anak yang soleh harus thayyib. Artinya apa? Mandinya teratur, makannya teratur kan gitu. Gaya hidupnya teratur. Nah itu thayyib. Tapi kan nggak cukup thayyib. Ya, harus naik levelnya. Apa? Khoir. Khoir itu baik. Kalau bicara khoir itu adalah bicara tentang akhlak. Jujur, kirmah budak TKC, mandi kudu dititah, makan teratur, kasep, itu. Terus akhlaknya baik, jujur, itu ya, rajin, itu namanya khoir. Apakah cukup sampai situ? Belum. Naik level yang ketiga, ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu punya karakter, punya kebiasaan baik, akhlaknya, apa thayyibnya, fisiknya sudah terbiasa. Ma'ruf itu udah uruf, udah mengadat istiadat dalam dirinya. Sudah terbiasa, sudah menjadi karakter baik. Itu. Nah, yang keempat, anak yang soleh bisa dipastikan soleh itu adalah ihsan. Ihsan artinya baik juga. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah wa ilam tarah fa innahu yarah. Itu. Artinya apa? Dia sudah memiliki nilai-nilai seorang hamba Allah dan sudah terbiasa melaksanakan ibadah. Itu. Lamun cek bahasa Pak Ari Ginanjar mah memiliki multi intelijensi, intelektualnya oke, emosionalnya oke, spiritualnya oke, ESQ, emotional spiritual question. Itu. Kernaon budak orang sehat tapi tidak ibadah, berarti lain soleh. Kan gitu. Nu soleh mah bager, cager, bager, cager itu thayyib kan? Cager, bager, komomun pinter, jeung hiji naon? Rajin ibadah itu soleh itu. Ya. Oke, sampai sini mungkin boleh langsung dipotong untuk pertanyaan. Oh, ada di online. Jadi jangan monolog ya, lebih langsung ke pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan yang di offline, yang di sini maupun yang di online. Ini yang dari online juga ada pertanyaan, Pak Ustaz. Dari Bu Hajar ini, Pak Ustaz, kalau berwudu tidak langsung ke kulit, apakah sah wudunya? Misal wudu karena ada kaos kaki dan manset tangan, tidak menyerap ke kulit. Ini ada pertanyaan dari online. Di antara sahnya wudhu
itu ada yang disebut dengan wusulul ma, sampainya air ke kulit. Bahkan bukan hanya sampai air ke kulit, dalam madhab Imam Syafi'i itu ada yang namanya sobul ma, artinya airnya mengalir. Kan gitu. Airnya mengalir. Tadi saya sampaikan pada saat praktek wudu, ketika wudunya pakai botol, maka ketika ditumpahkan ke tangan, atau misalnya mau langsung dari botol, maka dialirkanlah dari botol ini. Nanti tangan langsung mengusap atau membasuh. Itu, diratakan. Begitu. Bisa kan kalau di botol langsung ke sini? Ini artinya airnya mengalir. Bukan air ditampung di tangan, terus diratakan begini. Yang bagus, yang baik, yang benar, gini. Dikucurkan heula. Begitu. Jadi kalau kita mau wudhu, masih pakai kaos kaki, kaos kakinya harus dibuka. Begitu. Ya. Itu yang saya pahami. Itu. Mungkin ada dalam kasus lain, dalam kajian fikih, misalnya ada namanya diusap sepatu, bahkan bukan kaos kaki, tapi sepatunya yang diusap. Dengan catatan itu ada kajian khusus lah itu mah nanti. Gitu ya. Orang main nama milari ya ringan-ringan aja dulu lah, supaya ibadah orang tenang. Ya, betul? Itu. Oke, ada lagi? Ya, Ibu. Iya. Kaos kaki mau dibasuh kan malah enak, iya Pak. Kan itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi mengenai ibadah umroh maupun haji, karena di sini kan materinya ada tentang ihram, mikot, dan talbiyah, wukuf di Arafah, tawaf sunnah, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Nanti tolong dijelaskan juga Pak Ustaz. Jadi kalau pada saat di Arafah, ya, kan kita kadang-kadang ada boleh pakai ihram tuh boleh pakai wakil pakaian. Sekarang ini ada hubungan, ya, itu dia tidak berwangi, dan dia tidak ada alkohol. Maka boleh misalnya buat ketika kita Ya, ini kaitannya dengan larangan ihram ya. Saya jawab dulu secara singkat. Yang dilarang itu memakai wangi-wangian. Ya, seperti pakai sabun, pakai parfum. Kalau bukan wangi-wangian, maka berarti hukumnya boleh. Itu contoh misalnya, Ibu kalau mandi lagi ihram, boleh nggak mandi pakai sabun? Sabunnya tapi nggak wangi, sabun cuci B29. Menang tuh. Menang tuh. Ulah, non sababna. Walaupun nggak wangi, ya bukan tempatnya, bukan karantina, ya, gitu. Lebih baik nggak usah pakai sabun, gitu. Biar seger aja, nggak usah pakai sabun. Ya, kalau yang tadi seperti untuk ketek dan sebagainya, kalau tidak wangi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian karena tadi ada materi tentang mikot, ini perlu diketahui, mikot haji dengan umroh beda. Kalau umroh, wajib pakai mikot makani. Apa itu mikot makani? Karena mikot itu ada dua. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani kaitan dengan tempat. Memulai kita mau umroh. Sama haji juga. Karena haji itu kan ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamattu. Ini rata-rata jamaah haji Indonesia pakai tamattu. Maksudnya apa? Umroh dulu. Umroh dulu. Begitu datang, kalau gelombang satu ke Madinah, berarti ambil mikot umrohnya di mana? Di Bir Ali. Walau landing dulu, mikot umrohnya di mana? Di Bir Ali. Di situ langsung kita niat nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kan itu. Mikot makani namanya bukan tempat. Tapi kalau sudah haji, udah hajian, kan semua jamaah sudah kumpul di mana?
di Mekah. Itu tidak usah lagi hari ini Hijjah mikot yang kait dengan waktu niat haji itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nawaitul haram tu bihi labbaik Allahumma hajjan. Turunlah di hotel lah kemana? Arafah. Kalau langsung ke Arafah, ada saudara kita yang mayoritas kebanyakan jamaah haji Indonesia tanggal 8 turun dari hotel langsung ke Arafah. Nginep malam tanggal 9, besoknya persiapan wukuf. Jadi pada saat wukuf itu kita sudah nyaman, sudah ada di tenda Arafah. Itu. Nah, pada saat itu kita yang laki-laki sudah pakai kain ihram, 2 helai handuk gitu kan. Yang ibu-ibu sudah menjaga Allah tangannya gitu, apalagi gadohnya nggak boleh ketiaknya gitu, kakinya harus sudah pakai kaos kaki semua, jangan terlihat sedikit pun auratnya ketika sudah berada di Arafah. Harus menjaga larangan-larangan ihram itu, termasuk ucapannya dijaga. Arafah, suami istri nggak boleh saling rayu, rofas namanya. Wala fusuk, tidak boleh fusuk, apa fusuk? Fasik itu tidak boleh melakukan dosa. Gitu. Terboleh nyabut pohon-pohonan, nggak boleh matahin pohon-pohonan, nggak boleh menggap di tangan kita, ditepuk burung itu sampai mati. Nggak boleh. Jangankan burung semut yang jalan di tangan kita, di kaki kita, ada nyamuk misalnya ditepuk sampai mati, nggak boleh. Gitu. Apalagi kalau ada gajah melintasi kita kemudian kita sembelih gitu, nggak boleh. Dan itu ada sapi lewat sembelih, jangan, ya. Itu. Karena itu adalah larangan ihram. Itu. Belum berangkat ke Arafah, itu Allah haji saya, jangan cuekin saya, apa namanya ya, yang engkau banggakan di hadapan para malaikat-malaikatmu ya Allah, kan gitu. Nah itu ya kaitan dengan tadi jawaban tentang tadi. Mungkin yang lainnya ada lagi. Kalau tidak ada, sudah 11:30. Manas. Oh, ya. Dari sudah bahwa ritual apa ya, ada kamar khusus yang kadang-kadang ya kita 5 orang banyak dia suatu waktu yang suami istri yang mungkin tidak bisa orang itu ada satu waktu yang suami istri yang biasa tidak bisa tahan hari itu orang kita yang sekarang itu baik umroh tadi sebetulnya tidak dilakukan untuk baik untuk umroh maupun haji sebetulnya tidak diperbolehkan untuk saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan bahwa jamaah haji dan umroh tidak boleh melakukan hubungan suami istri secara umum, belum. Kecuali tidak boleh melakukan hubungan suami istri bagi jamaah haji dan umroh selama dia masih ihram. Selama saling rayu aja nggak boleh, namanya rofas. Kapan waktunya? Waktunya ketika jamaah haji mau umroh. Begitu pakai kain ihram, begitu
itu niat nawaitul umrah wa ahramtu biha, stop itu. Tapi kalau sudah tahallul itu artinya melakukan sesuatu yang menjadikan halal, yang tadinya enggak halal menjadi halal. Boleh melakukan larangan-larangan ihram. Termasuk jamaah haji. Makanya jamaah haji Indonesia banyak yang mengambil hajinya haji tamattu. Tahu nggak tamattu artinya apa? Pak? Tamattu itu artinya secara katanya, tamattu itu artinya bersenang-senang. Tamattu itu haji santai, bersenang-senang. Oleh Allah sudah diberikan fasilitas senang-senang. Tamattu itu umroh dulu, kemudian menunggu datang waktu haji. Besok nih Bapak berangkat tanggal 5 Mei. Itu hajinya haji tamattu, apalagi arba'in dulu ke Madinah dulu. Bahkan banyak teman-teman yang mengatakan itu ya waktunya, mohon maaf tanda berkembang biak. Arba'in itu. Di Madinah itu, betul nggak Ustaz? Di Madinah, di Mekah aja boleh. Asalkan sudah umrohnya selesai. Itu. Di Madinah bebas. Ya, tapi tentunya ada etika. Kalau berempat dengan orang lain, ya dian. Dari rangkaian umroh, berangkat dari Madinah kah, selesai tahallul, berarti umrohnya udah selesai belum? Umroh apa itu? Haji, karena rangkaian haji kan? Itu. Kalau ibu-ibu yang nggak umrohnya, ya umroh doang udah ke Madinah, berangkat ke Mekah, umroh mengawal sama itu. Setelah itu datang ke Mekah, tahallul, sa'inya. Setelah itu silakan Pak cari kamar barokah. Nah, minta ke petugas. Kalau yang disediakan baru umroh. Tinggal menunggu nanti datangnya waktu hajian tanggal 8. Kalau sudah tanggal 8 Hajjah, wa haram tubi lillahi ta'ala. Mulai dari tanggal 8 sani, rangkaiannya begini. Niat tanggal 8 berangkat ke Arafah, nginep malam tanggal 9, besok tanggal 9 di waktu zuhur sampai maghrib. Setelah maghrib malamnya diberangkatkan mabit ke Mina. Mabit ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah diberangkat lagi sampai pagi di Mina. Di Mina pagi bersiap untuk melakukan jamarot. Jumrohnya yang disebut dengan jumroh hari pertama, itu namanya jumroh Aqobah. Yang dilempar hanya satu, setelah itu tahallul awal. Tahallul awal membolehkan apa? Membolehkan ganti baju. Yang tadinya pakai kain ihram 2 helai putih, bebas. Boleh pakai peci, boleh pakai baju, boleh pakai celana. Kalau tadi, jangankan pakai baju, pakai celana, pakai selempak, oke nggak boleh. Ya, untuk bapak-bapak. Itu. Besoknya, setelah nginep di Mina, mabit di Mina, berangkat lagi jumrah ulang Aqobah, boleh pakai celana, boleh pakai sarung, boleh pakai jubah. Jumrah ula 7, jumrah wusta 7, jumrah Aqobah 7. Balik ke Mina, nginep lagi di Mina, besoknya berangkat lagi, lontar lagi jumrah ula wusta Aqobah. Hari keberapa itu? Ketiga, tanggal 12. Pulang ke Mina, beres-beres, baju koper rapihin, berangkat ke Mekah. Selesai rangkaian Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul sani. Setelah tahallul sani, cari lagi kamar
barokah. Sampai menunggu pulang. Boleh. Nggak ada larangan. Itu. Nah, kecuali bagi yang hari kedua, tanggal 12, hari maghrib. Kalau dia kemalaman, maka dia harus nginep lagi di malam 13, besoknya harus lontar lagi. Ula wusto akobah. Namanya napar sani. Itu kalau kemalaman, tapi kalau nggak kemalaman, kalau nggak kemagriban, boleh pulang ke Mekah. Oh, boleh juga begini. Begini nih, boleh nih, Pak. Tadi hari pertama, tanggal 10 ya, beres jumrah Aqobah, Mekah untuk tawaf, ya, tawaf, terus sa'i, tahalul, sani, selesai hajinya, tapi masih punya kewajiban wajib haji ke nah itu bisa begitu. Sudah tahalul sani, sudah ihramnya sudah selesai, sudah boleh barokah. Di Mina nggak ada enggak. Dikit lah nunggu pulang kembali ke hotel. Ya, betul nggak? Kan gitu. Nah, itu rangkaian seperti Pak. Lumayan itu. Capeknya perjalanan Mina itu dari tenda ke Jamarot. Kalau yang 0,5 atau 3,5 on lah. Berarti bolak-balik berapa? 7 kilo. Capek nggak tuh jalan? Ya, lumayan. Tapi kan rame-rame. Rame seneng lah insya Allah. Ya. Makanya dari sekarang latihan jalan, Pak. 3,5 kilo dari sini kemana tuh? Ke Ramayana, jalan ke Ramayana gitu dari sini. Itu ya. Nah itu Pak terkait dengan kamar barokah ya. Atau ya mungkin Bapak bisa sewa kamar lah di sana dekat ke Haram. Biar dekat. Kalau mau berjamaah ya jam tower itu semalamnya paling murah 8 juta lah. Iya. Ya kalau berdua ya alhamdulillah. Kan gitu. Itu hari-hari biasa ya Ustaz ya 8 juta ya. Kalau musim haji ya tinggal tambahkan aja nolnya. Per musim. Berarti per musim itu kalau semalam 8 juta, satu musimnya 30 hari. Nah, berarti 30.000 ya, murah lah. Kalau ada duitnya, bisa gantian. Nah, ada lagi pertanyaannya. Jadi begitu Pak. Jadi jangan menahan-nahan lah ya. Gitu ya. Ya silakan Bu. Kalau masa berikut itu kan seperti sampai semua tertutup. Iya. Kalau misalnya satu kamar bertempat untuk buat bersama, itu kalau semua bertempat di sananya atau di liburan terlihat sedikit adanya itu dengan hukum atau Nah, ini kaitan dengan aurat. Dalam kitab Sapina itu jelas ya. Ada auratul rojuli, ada auratul mar'ati. Ada indah solati atau ada indal aznabi fi ghairi sholah. Ya. Jadi ketika sholat, ini kan ceritanya di dalam kamar ya, ketika ihram. Sebetulnya kalau dengan sesama perempuan, itu ya, itu nggak masalah, asalkan jangan sampai berlebihan. Wajarlah masih ketinggali ya, ini mah gitu ya, karena sesama perempuan. Laki-laki ya laki-laki mah nggak ada ini, nggak ada batas. Ya laki-laki juga sama, jangan sampai kelihatan aurat. Kalau laki-laki itu kan auratul rajuli bainas surrah
warukbah. Jangan sampai laki-laki lagi ihram di kamar, makanya naon? Pakai celana pendek. Kan auratnya masih kelihatan. Sebaiknya dijaga. Tapi sebaiknya lagi di kamar, gitu ya. Walaupun di kamar, toh pada saat lagi ihram, karena ihram umroh itu ya perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan di mobil. Di Mekah juga biasanya hanya ada waktu untuk beres-beres saja. Beres-beres koper, beres-beres pakaian, bawaan. Kalau perlu mandi ya mandi, tapi jangan pakai sabun. Setelah itu kan langsung bergegas untuk ke tawaf. Setelah tawaf nggak mungkin balik lagi ke hotel, langsung sa'i. Setelah sa'i tahallul, udah selesai. Sebaiknya tetap dijaga aurat. Kan gitu. Itu yang lebih baik lagi kan gitu. Nah, kalau di kamar mandi nggak apa-apa, buka aja. Asalkan sendiri, nggak boleh berdua. Iya. Dibuka nggak apa-apa. Apa-apa dibuka. Dibuka aja. Ya. Jadi jangan sampai menyiksa diri ya. Jangan sampai merepotkan diri kita. Ya, tapi tetap dalam batas-batas syariah. Karena pesan Imam Ghazali itu, bagi mereka yang mau berangkat haji minimal 3. Gitu ya. Yang pertama, antakuna qalbuka, antakuna niyatuka khalisatan lillah. Niat kita harus ikhlas karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa antakuna a'maluka muwafaqatan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasul. Nah, yang ketiga, wa antakuna qalbuka mumtali'an bil ikhlasi wa tawakkul 'ala Allah. Yang ketiga, seyogianya hatinya dipenuhi dengan tulus ikhlas dan tawakal kepada Allah. Itu. Apalagi kalau dalam kajian tasawuf. Kalau dalam kajian tasawuf namanya Baitullah, gitu ya. Baitullah itu apa sih? Rumah Allah kan kita menganggap bahwa Baitullah itu adalah Ka'bah ya. Ya memang benar, Ka'bah itu adalah merupakan Baitullah disebutnya. Itu. Tetapi ada Baitullah yang hakiki. Dalam kajian tasawuf, Baitullah yang hakiki itu adalah hati kita. Jadi hati kita ini adalah mesti dipenuhi dengan ya Tuhan kita Allah. Gitu. Jangan sedikit pun hati kita ditempati dengan yang sifatnya dunia. Kalau dunia sudah di hati, udah kacau udah. Gitu. Kita punya mobil. Mobil itu dunia bukan? Di hati. Orang datang ke dia dina hatena inget wae ka mobil. Mobil ada yang nyenggol orang. Marah nggak? Marahnya luar biasa karena mobilnya disimpan di hati. Uang banyak simpan di hati. Namun anu maling marahnya luar biasa. Kan gitu. Atau orang yang uangnya disimpan di hati pasti maditna luar biasa, kikirnya luar biasa. Tapi kalau uang yang sifatnya dunia, simpannya di luar hati, di tangan. Kan di hati hanya Allah. Makanya orang yang selalu berzikir kepada Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Kan gitu. Ya itu. Nah, kalau Ka'bah yang di sana di Baitullah itu adalah ya kalau secara hakikinya itu adalah simbol. Istilahnya tugunya lah. Tugunya. Gitu. Tugunya simbol. Karena di situ ada makhluk Allah yang berasal dari surga itu kan Hajar Aswad. Nah itu Masya Allah. Itu ya Ibu. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada saya kira cukup. Anas. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Budi yang akan segera terbang ke Tanah Suci. Dari saya tutup dulu aja ya. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak berkahnya untuk kita semua. Bila khusus untuk saya mohon doanya insyaallah tanggal 17 saya akan terbang bersama mengiringi membersamai para jamaah haji di kloter 35 dan saya akan langsung menunaikan umroh. Jadi enggak ke Madinah langsung ke Mekah karena gelombang 2. Di embarkasi sudah pakai kain ihram. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Iskandar Sulaiman yang telah Ini menyampaikan Pak Pendi yang materi Dewan kan? Jazakallah khairan. Sekarang masih? Saja. Masih ya? Alhamdulillah Emang Bapak nggak- Ibu udah geser ininya ya, ketuanya ya? Pak, tadi kita Iya. mendengarkan Masih di Demokrat. materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Iskandar Sulaiman. Insyaallah sebelum ditutup nanti yang jemaah haji insya Allah ada beberapa pertemuan lagi. Perlu nanti pada pertemuan kemarin insya Allah materinya itu tentang syair lalu